tema-tema yang bisa diangkat ya untuk masih pantun. emang sebenarnya intinya itu banyak pesan-pesan yang kita dapat tuh ya dari pantun itu. Jadi ya saya bilang tadi, jadi inti dari suatu cerita atau dakwah itu di pantun tuh adanya. Di ringkasan tuh udah langsung makni karena sini gitu. Okay. Nah, cuma kadang-kadang kita sering saya lihat tuh pejabat berpantun, cuma emang pakemnya nggak pas. Mungkin Bang Jul bisa denger kan, wah ini sih kemana Nggak lempeng gitu ya. Nggak lempeng. Ini kan perlahan pasti ke barat. Betul. Ada rezeki, sehat panjang umur, yuk kita investasi untuk akhirat. Nah, seperti gitu tuh pantun Betawi. Karena kita juga nggak jauh dari religius keagamaan. Selalu kita bawa tuh pantun Betawi selalu keagamaan. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Ketemu lagi guys bersama kita Tanya Ahlinya bersama Zulfikar Dahlan. Guys, buat teman-teman semuanya, kita ada bintang tamu lagi. Ya, siapa nih? Ini ahli banget nih. Nyok, kita lihat dulu yang satu ini. Membeli paku ke gondang dia, beli juga ke kampung duku. Saudaraku yang mulia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encang cing nyak babe, abang empo, saudaraku semuanya. Hari ini saya kepengen kita ngobrol soal pantun. Bagaimana kita bikin pantun yang sesuai dengan pakem yang pada umumnya dipakai di tengah-tengah masyarakat kita. Pantun ini dari dulu sampai sekarang itu sebagai alat komunikasi. Berbagai peristiwa sosial, masyarakat, moral, keadilan, sejarah ada di situ. Jadi pantun itu di dalam masyarakat Melayu seperti gigi dan gusi. Dia tidak bisa dipisahkan. Rohnya menyatu dalam masyarakat. Masyarakat pantun adalah Melayu, Melayu adalah masyarakat pantun. Nah, bagaimana kemudian kalau kita mau bikin pantun? Abang None, Encang Cing, Nyak Babe semuanya. Nah, pantun itu memiliki pakem. Pakemnya 4 baris tentunya. 2 baris sampiran, 2 baris isi. Nah, katanya di dalam pantun itu 1 baris terdiri atas 4 sampai 5 kata. Di dalam setiap suku kata, ada suku katanya, di dalam baris itu ada suku kata. Itu suku katanya antara 8 sampai 12 suku kata. Ada memang pantun kontet, yaitu yang disebut dengan karmina. Mana itu karmina? Karmina itu pantun 2 baris. Misalnya ikan sepat, ikan gabus, mungkin cepat, mungkin bagus. Itu karmina, tetapi itu tidak umum. Yang kita bicarakan ini adalah pakem pantun yang 4 baris. 2 baris sampiran, 2 baris isi, yang kata setiap baris itu terdiri atas 4 sampai 5 kata. Dan suku kata setiap baris itu antara 8 sampai 15 suku kata atau 12 suku kata. Jadi kira-kira begitu. Balik lagi ke Tanya Ahlinya bersama Zulfikar Dahlan. Guys, kita kedatangan seorang jagoan nih. Jagoan apa? Jagoan pantun ya Bang. Babe. Aduh, maaf deh. Babe Zahrudin ya Be. Iya. Be, apa kabar Be? Alhamdulillah. Sehat Be. Alhamdulillah. Terus terang nih Bang Jul nih. Iya. Pakai baju kebaya ke tempat hajatan. Cakep. Ada undangan di Taman Mini. Maksudnya? Bagi saya suatu kehormatan dapat undangan ke tempat ini. Keren nih. Keren banget guys. Gila. Dunia ini rupanya ya pantun ini lagi tren juga ya di kalangan di kalangan masyarakat kalau masyarakat. Pidato gitu ya. Itu kayaknya supaya menaikkan itu ya, menaikkan. Iya. Jadi intisari dari suatu cerita atau dakwah itu ada di pantun, kan gitu. Oh gitu. Itu banyak pantun kan terdiri dari pantun nasihat, imbauan, apa-apa kan gitu kan. Itu cukup pakai pantun itu jadi seakan mewakili yang lain.
Itulah hebatnya pantun. Mungkin itu kata Sultan Takdir Ali Sahbana, kan gitu kan. Apa kata dia? Pakai baju katun kainnya rubat, kain buatan dari Samarinda. Seniman pantun itu orang hebat karena dapat menciptakan kalimat yang belum ada. Itu kata Sultan Takdir Ali Sahbana. Itu Sultan Takdir. Luar biasa ya gitu ya Bang. Bang, kalau dari fungsi tujuan nih, kalau di dalam budaya ya, budaya Indonesia khususnya kayak ini Betawi lah gitu ya. Itu apa sih filosofi dari pantun itu Bang, selain seperti tadi dikatakan oleh Sultan Takdir Ali Sahbana? Jadi kalau kita bicara masalah pantun, pantun kan sastra lisan, sastra tua yang ada di seluruh Nusantara. Pantun terdiri dari 4 baris. Jadi yang pertama, kedua itu berupa sampiran, 3, 4 adalah isi. Jadi kalau ada yang dua kata itu bukan pantun, namanya karmina. Jangan salah. Harus jelas dulu ya, gitu ya. Dan juga untuk pantun Betawi itu ada kaitannya antara baris pertama, kedua, dan 3 dan keempat itu saling terkait. Itulah yang namanya tingkat kesulitan kita ini orang Betawi pantunnya, tapi sedap didengarnya, gampang diapalinnya, kan begitu. Mantep bener ya Bang ya. Jadi kalau kita kan biasa tuh kondangan gitu ya, datang nggak ada yang pantun atau ada acara gitu ya mereka pantun gitu ya. Jadi memang jadi apa ya, semacam sudah kekhasan ya gitu ya memang. Khas di Betawi. Memang sudah di Betawi seperti itu lah Bang. Emang udah dari dulu kan begitu. Jadi udah turun temurun kan begitu ya. Malah kemarin ini kita baru timbul lagi nih masalah pantun-pantun. Cuma kadang-kadang pantun kita sering dipakai sama pejabat, cuma nggak nyambung pakemnya kan begitu. Ada pakemnya ini Bang? Ada pakemnya, iya saling terkait. Satu sama lainnya. Contohnya pantun nasihat kan gitu ya. Misalnya mati lampu malam Jumat, mati lampu menyala menjelang subuh. Keramat yang paling ampuh adalah doanya seorang ibu. Itu terkait tuh. Malam Jumat mati lampu menyala menjelang subuh. Keramat yang paling ampuh adalah doanya seorang ibu, atau doanya ayah dan ibu. Sering terkait. Contoh lagi, misalnya buaya mencari makan melatih di waktu pagi. Budaya harus kita lestarikan, kalau bukan kita siapa lagi? Iya kan? Kalau bisa sih kalau kita lihat ujung-ujung aja, kalau buaya mencari makan naik kereta di waktu pagi. Budaya harus dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi? Tapi urusannya apa antara budaya sama kereta? Nah seperti kayak gitu Bang Gil. Jadi ada maksud di baris 1, 2 dengan yang ke 3, ke 4 gitu ya. Itu sebenarnya himbauan, ajakan, pesan tuh ada di pantun. Maka itu pernah saya bikin suatu di Kober, di makam tuh saya bilang gitu. Jadi kita buat peringatan juga buat yang masing pada adik. Kadang-kadang nih kita kan nganterin teman saudara kita meninggal, kita ngerokok aja, kita ketawa aja kan, seakan-akan kita kayak orang nggak bakalan mati. Di situ kita bikin himbauan, hati-hati masuk ke hutan jati banyak hantunya, nganter orang mati itu peringatan, kita bakal mati tinggal nunggu waktunya. Kan sehingga tuh mereka kan, oh iya benar juga ya. Jadi sedikit rem lah kan gitu ya. Betul. Seperti itu tuh penting tuh. Kita bikin lagi masalah imbauan, peringatan kan tuh. Jadi Cibubur pergi ke Cikini, badan lelah naik angkutan. Di alam kubur tak ada yang menemani, hanyalah amal dan perbuatan. Itu kan kalau kita saling kait-mengkaitnya itu ya, paham. Buah jeruk banyak di dahan, ambil satu makan di mobil. Kita makhluk milik Tuhan, kapan waktu bisa diambil. Di Kober tuh sih bikin begitu. Alhamdulillah sih. Minimal tuh mereka agak sedikit rem lah kan begitu. Betul. Itulah yang namanya fungsinya pantun di situ. Jadi walaupun 4 baris dengan arti yang cuma 2 tapi ngena kan gitu ya, arti yang ngena. Itulah kekuatan pantun kita itu di situ, karena umumnya pantun Betawi itu nasihat, himbauan kan begitu kan. Jadi kita mengajak, kita beramal nih, kita saling berbagi. Matahari pagi ada di sebelah timur, perlahan pagi menuju ke barat. Ada rezeki, sehat, panjang umur, yuk kita investasi untuk akhirat.
Nah, itu pantun kekuatan di Ya, situ. nyambung antara Nah, kan matahari pagi sebelah timur kan. Ini kan perlahan pasti ke barat. Betul. Ada rezeki, sehat panjang umur, yuk kita investasi untuk akhirat. Nah, seperti gitu tuh pantun Betawi. Karena kita juga nggak jauh dari religius keagamaan. Selalu kita bawa tuh pantun Betawi selalu keagamaan gitu. Luar biasa nih Babe ini. Udah berapa lama Be belajar pantun nih Be? Kira-kira usia berapa sih Be? Ini pantun nih suatu hal yang mesti kita lestarikan Iya. gitu Be. Saya sebenarnya dulu kan pernah kerja, kita aktif ya, aktivitas kita ya. Setelah kerusuhan 98 2000 kita saya keluar kerja itu. Di situ tuh mungkin ada sedikit di sanggar saya nih pencak silat itu kan rata-rata orang Betawi itu belajar silat, Ya, kan belajar gitu silat, ya. betul. Jadi bikin palang pintu itu masih jarang kayak sekarang ada palang pintu. Di situ saya berpikir kebetulan dikasih kepercayaan jadi ketua sanggar. Jadi kita gimana caranya kita bikin palang pintu. Satu cerita gitu. Ternyata rame nih. Dua cerita kita bikin lagi. Karena permasalahan banyak tuh pada saat pernikahan kan sesudah nikah, sebelum nikah. Orang jauh, orang dekat. Kan lain cerita tuh. Betul. Terus orang Betawi sama orang mana-mana lain cerita. Jadi saya banyak karya di situ. Gitu. Dari kalau nggak salah dari umur nikah umur 27 ya umur 30 deh ya. Sekarang umur saya udah 61. Wih. Iya. Jadi 40. Tapi ya kata orang udah tua juga kan. Tapi jangan lihat. Belum. Tapi jangan lihat. Masih muda ini Tapi Babe. Bang Jo jangan lihat tuanya. Iya kan. Beli buah pilih yang matang. Kalau yang muda rasa sepet. Iya. Biasa tua tapi ganteng. Jangan kata jangan di perawan masih dapat. Wih. Ini pesan buat yang di belakang yang lagi nyusut ya. Ya Allah. Luar biasa ya, jadi bisa nyambung kait gitu ya. Gitu. Itulah yang namanya membedakan antara pantun Betawi sama pantun Melayu. Oh, apa bedanya tuh Bang? Ya sebenarnya beda itu ya, kalau dia kan pakai umpama seandainya kan, karena dia ya Melayu itu kalau kita langsung aja. Kita langsung nggak suka asal ceplak lah, asal goblek, tapi bermakna. Asal goblek apa itu artinya? Asal goblek, asal kate. Asal kate. Asal kate kan gitu. Ya. Jadi ada ini ya, ada perbedaannya ya antara Melayu sama Betawi itu. Iya. Kalau Betawi pakai andai gitu kan, umpama kita kagak asal goblek aja udah. Oh, langsung aja gitu. Iya, tapi kena pesan kita juga langsung ke poin-poinnya aja kan begitu ya. Masalah tentang himbauan masalah kebersihan. Ya kan kalau kita melalui pantun tuh kayaknya ngena gitu. Burung jendrawasih di dalam kandang dikasih makan kagak tersisa. Lingkungan bersih bukan cuma enak dipandang, tapi mencerminkan budaya bangsa. Kan begitu. Keren tuh, Be. Itu masalah kebersihan. Keren, Be. Iya. Jadi banyak tema-tema yang bisa diangkat ya untuk Masih pantun. emang sebenarnya intinya itu banyak pesan-pesan yang kita dapat tuh ya dari pantun itu. Jadi ya saya bilang tadi, jadi inti dari suatu cerita atau dakwah itu di pantun tuh adanya. Di ringkasan tuh udah langsung makni karena sini gitu. Okay. Nah, cuma kadang-kadang kita sering saya lihat tuh pejabat berpantun, cuma emang pakemnya nggak pas. Mungkin Bang Jo bisa denger kan, wah ini sih kemana nggak lempeng gitu ya. Nggak lempeng. Karena kenapa ya? Karena mereka juga nanya bukan namanya ahlinya. Luar biasa nih guys, buat teman-teman semua, buat terutama teman-teman yang di generasi-generasi milenial Z dan kawan-kawan itu mungkin pantun itu dipelajari di sekolah, tapi hanya sebagai bagian kecil ya dari suatu pendidikan sekolah. Tapi ternyata banyak pakem-pakem yang harus itu saling terkait. Jadi kita terkait. Iya, buah anggur di atas meja. Iya. Buah anggur di atas meja. Rasanya enak, banyak vitamin. Iya. Biar saya nganggur kagak kerja, tapi kontrakan udah ngejamin. Istilah begitu. Ya, nyambung jadi ini nyambung. Iya, cakep bener, cakep. Jadi seperti kita orang Betawi. Jadi ada maknanya gitu ya, sudah asal goblek. Maaf kata gitu nggak ada pantun dong. Oh begini, tapi nggak ada maknanya. Kalau kita alhamdulillah kita apa yang kita bikin selalu bermakna. Cari ikan di daerah Kamal.
ya kan? Hari Sabtu pakai angkutan. Mari kita jadikan beramal. Itu suatu kenikmatan luar biasa kan. Kita udah beramal nikmat. Waduh. Ini ngobrol gak ada matinya nih. Ya bener dong. Ya kan? Udah nikmat udah. Betul. Orang yang berbuat maksiat ayo nikmat nggak nyesel, apalagi kita kan. Betul. Kayaknya Ani mesti belajar nih sama Babe. Nah, kita saling sebentar sih ya. Yang penting begini, kalau kita bicara pantun, yang penting kita kesungguhan. Kesungguhan itu 2-3 pantun yang kita lihat, kita ulang-ulang, kita mencoba dan mencoba, insya Allah. Ya kan? Okay. Kesungguhan yang penting. Ke pasar Minggu beli ikan basah, beli 5 kilo ada tambahnya. Kalau kita sungguh-sungguh, itu pasti bisa janji Allah terhadap hambanya. Manjada wajada. Kesungguhan Bang Jul. Kalau setengah-setengah emang nggak dapat. Kalau setengah-setengah memang main setengah memang nggak bakal dapat. Nggak ada apa. Yang saya bilang tadi, kesulitan luar biasa. Ini kan kalau yang nggak terbiasa. Apalagi kan udah mangkenya itu di palang pintu banyak, sanggar ratusan, mungkin bahkan ribuan sampai ya. Banyak itu kan. Rata-rata cuma nemplok-nemplok doang, ngambil. Tanpa mereka membuat sesuatu gitu. Ya tentang palang pintu ceritanya apa. Pantun itu banyak nggak nyambung. Situ banyak nggak nyambung. Karena mereka apa? Ngambil udah rame nih, udah lucu nih. Tapi ini nggak tahu maknanya apa itu sebenarnya. Oke. Luar biasa ini guys. Buat teman-teman gitu ya, buat ngelihat kegiatan apa pantun gitu ya. Nah, bisa dilihat nih sanggarnya Babe Zarudi. Nyok lihat dulu. Tentu lantaran karena saya belum tahu Bang. Karena saya belum kasih tahu. Kalau saya belum kasih tahu katanya abang udah tahu, berarti abang sudah tahu. Aduh. Sekarang saya kasih tahu biar semuanya pada tahu. Bang payah matang beli borongan, beli di kote buat gegawan. Saya datang bersetai rombongan, minta Bapak Chandra punya anak perawan. Jelas kalau begitu. Jadi abangnya sama rombongan kemari, maksud tujuannya mau minta anak perawannya Bapak Chandra. Betul Bang. Ngomong-ngomong Bang, abang minta buat siapa? Buat abang? Abang kira-kira masa buat saya ini Bang udah tua Bang. Mana mungkin saya kawin lagi. Bang, di dunia nggak mungkin Bang, enggak yuk. Mungkin aja Bang. Bang beli tepung terigu, bikin kue cincin buat dibagi-bagi. Biasanya kita orang kampung kan suka belagu. Udah miskin kayak mau kawin lagi. Gitu. Nah, balik lagi ditanya ahlinya guys bersama Zulfikar Dahlan. Nah, kan udah lihat tuh sanggarnya Babe. Iya, apa namanya Be? Batavia Group. Batavia Group. Jadi ini ada sanggarnya ya Be. Jadi ada sanggarnya apa aja tuh Be kegiatannya? Ya kegiatan seperti biasa, ada pencaksilat, ada tari-tarian, kan gitu ya. Ya umumnya lah, cuma nggak terlalu besar-besar banget. Cuma kita eksis saja gitu. Kita bertahan Terdata aja. juga di... Oh iya, Pak Iwan kenal sama saya, tapi buat Pak Kadis. Pak Kadis. Siap. Panggil kirim juga kan. Waduh, ini mah Raja Pantun ya. Iya, ntar gua kirim deh buat dia. Buat teman-teman, ternyata Babe itu gak cuma berpantun dan juga ada bukunya guys. Aduh, ini buku yang hal yang sudah jarang terjadi di dunia sekarang ini. Tuh, ada 1.500 pantun Betawi. Tuh, nih. Keren nih. Waduh, Be. Udah lama nih Be kayaknya ya. Iya. Tahun wow. Tahun berapa nih Be? 2014. 2014. Wah, cakep. Oh, ini masih Bu Silvi ya. Bu Silvi, Tempo ada deputi pernah kan dia? Pernah jadi deputi. Deputi gubernur, betul. Kebetulan gubernur nggak hadir, Bu Silvi yang datang. Kalau yang ini Pak Fauji Bowo nih, Ahok nih. Ahok. Ini Pak Fauji Bowo ada. Wah, tuh. Disimpan guys. Ini dari Gubernur DKI Jakarta nih, Fauji Bowo Bang.
Masih mau tuh gantiin. Ini terima kasih telah menjaga budaya Betawi, pantun yang sangat harus dilestarikan. Ini Ahok Basuki Cahaya Purnama, guys. Pada saat itu. Jadi ini lengkap ini ya. Jadi ada tokoh-tokoh gubernur pada saat itu. Pada saat itu gitu ya, sudah ngelihat. Jadi memang bagus ya dibukukan sih. Nanti mungkin bagus juga didigitalkan. Ini juga waktu saya bikin palang pintu ini ya lumayan lah ya, banyak ada rezekinya itu. Saya nggak ada yang jual, Bang Jul. Iya. Saya undang teman-teman, saya hadiahin. Gitu. Karena kita punya prinsip ilmu itu kan amanah ya. Amanah yang harus disampaikan kepada orang yang membutuhkan. Jadi saya ada ini mungkin di antara yang nggak putus kan amal tuh ilmu bermanfaat. Nah, itu saya ingetin banget tuh. Ini menarik, Be. Kali ini kan sekarang itu media sosial tuh, Be. Ini jadi ini di digitalisasi, Be. Bikin kayak video, Be. Wah, itu bisa. Iya. Bisa buatin. Nanti kita ngobrol habis ini ya, Be. Iya. Jadi guys, kalau teman-teman gitu ya cuma tahu gitu pantun sekedar ini dapat ilmunya kita ya dari Babe Zahrudin tuh. Terutama ini kita agak spesifik Betawi ya yang dikembangkan dan mungkin merupakan tren ya sekarang di kalangan orang pidato sebelum pidato mulai gitu ya. Sejauh mana sih, Be, dari sisi pendidikan formal ya sekolah itu ngobrol sama Babe lah gitu soal pengembangan pantun ini, ada nggak, Be, mereka? Ya kebetulan saya terus terang aja ya, saya ini otodidak. Otodidak. Saya belum pernah duduk di bangku kuliahan. Bangku kuliahan. Tapi alhamdulillah KUNJ, Adiluhur Budi Luhur depan-depan itu. Terus di UHAMKA itu banyak undang-undang saya gitu. Dan alhamdulillah tuh yang dengerin tuh bukan cuma muridnya aja, dosen-dosennya dengerin. Iya betul. Ya alhamdulillah kadang-kadang kan kita nggak ini gitu ya. Skill, keahlian gitu ya. Ya alhamdulillah kita syukuri aja lah kan begitu ya. Betul. Apa yang ada, karena saya juga nggak terlalu berlima waktu itu waktu lagi mau menjadi penobatan sebagai Raja Pantun itu awalnya saya nggak mau kan begitu, dalam artian katanya ya banyaknya lebih kan gitu. Kebetulan pada saya itu ketua Mus Haji Oding dibilang coba inti sebut siapa dari inti itu udah kadang kesebut sebagai Raja Pantun dinobatin lah. Karena saya bilang ya udah deh, dia nggak bisa begitu bilang gitu. Jadi diundang Profesor Dr. Abdul Khair almarhum sama Haisi, ada beberapa juga dosen dari UI kan gitu ya. Di situ Bapak kan pada saat itu tahun 2018 saya diinin dah di tes lah kan gitu ya. Saya bilang sih ya kalau ya saya minta kagak kan begitu ya. Nah begitu orang berarti kan apa adanya aja. Minta kagak. Yang penting kita siapin aja deh. Kalau lulus aja ya alhamdulillah, enggak aja bukan kemauan gua kan begitu. Ya tapi alhamdulillah respon mereka tuh luar biasa. Jadi membanggakan banget nih, jarang orang seperti Bang Zahrudin ini kan gitu ya. Ya saya bilang ya alhamdulillah lah, cuma begitu aja dapat sertifikat juga, api juga kan itu di rumah. Alhamdulillah kan gitu ya. Ya, jadi kita juga di budaya juga saya selalu tuh banyak buku-buku banyak yang saya hadiahin buat teman-teman gitu, karena saya punya prinsip pakai baju kebaya pergi kondangan, berangkat pagi biar nggak kepanasan. Kita budaya jangan ada persaingan, yang ada berbagi dengan penuh keikhlasan. Apa yang kita bisa kita berbagi kan gitu. Betul. Jadi banyak saya hadiahin buku-buku walaupun tuh cetakan saya sendiri, pakai uang pribadi saya sendiri. Nah, mungkin yang teman dengerin oh iya yang benar. Ngakuin gitu kan. Ya alhamdulillah apa yang kita bisa kan begitu. Betul. Kita memang sekarang itu kadang-kadang orang pelit ilmu ya, Be. Gitu. Ya kita bilang kita apa sih kita lahir nggak punya apa-apa kan begitu. Allah kasih kelebihan, entah itu rezeki, entah itu apa kan gitu. Pergi ke Mekah di waktu pagi, pasang petasan sebagai tanda. Orang bersedekah nggak ada yang rugi, akan dapat balasan yang berlipat ganda. Amin. Itu kita yakin, insya Allah apapun sedekah kita, baik itu berupa ilmu, berupa rizki, apa gitu. Betul. Jadi buat teman-teman ya, namanya berbagi itu, kalau kalian tuh jangan pernah berpikiran konteks berbagi itu hanya sekedar materi atau uang gitu. Tapi yang paling bermanfaat ilmu gitu. Itu juga kan sudah diamanatkan gitu ya dalam. Kalau uang mungkin setelah itu habis, tapi kalau ilmu kan dikasih dia ngajar terus, kayak multi level kan. Betul. Entah kita mati berapa puluh tahun, tapi ilmu kita terus kali itu. Nah, alhamdulillah. Mungkin lebih besar
kita bersedekah ilmu daripada uang itu sendiri kan. Iya. Kalau anu makan selesai, tapi Uang kalau selesai, ilmu habis itu sudah, habis. selesai. Oh. Jadi kita ajak-ajak tenang aja gitu kan. Ajak tenang lagi, alhamdulillah. Bang, sono bang, sanggari maju gini-gini. Alhamdulillah. Bang, kayak pantun apa bang? Nggak apa-apa. Betul. Mengat royalti, aneh nggak royalti, kayak royalti. Jadi kita sempit. Betul. Nah, yang penting kita punya ilmu, kita berbagi, dipakai dia lebih maju dari kita, alhamdulillah. Berarti kita girang, karya kita bagus, paling kita ngalir. Betul. Kan begitu. Coba kita anak malu gini, yang satu kita sakit hati, pahala kita kurang, ilmu kita nggak bisa kita ambil lagi. Karena orang bodoh banget begitu. Saya pinter. Betul be. Waduh, ini memang banyak manfaat ya gitu buat teman-teman gitu ya, bahwa apapun latar belakang pendidikan kamu gitu ya, tapi kalau kamu punya keahlian atau skill, orang yang lebih tinggi daripada latar pendidikannya akan mengikuti kamu dan akan mendengarkan kamu. Betul gak, Be? Kalau orang ngeliat tuan pasti babe, mau itu dokter, profesor pasti tanya babe. Nggak paham mereka kan ya, Be? Gitu ya, kira-kira ya. Karena punya skill kan gitu ya, Be. Alhamdulillah, skill pun kita kan nggak datang dengan sendirinya. Betul. Semua kan kita dengan kesungguhan. Jadi kita kan hidup ini kan perlu ada cita-cita. Betul. Gitu kan. Kalau orang nggak punya cita itu repot. Walaupun sih cuma kecil, tapi kita punya cita, gimana caranya kita kehidupan kita lebih bagus lah daripada keluarga kita atau orang tua kita kan begitu. Kita mesti cita-cita. Betul. Ke Cikarang naik kereta, lampu redup saat berhenti. Kalau orang nggak punya cita-cita, dia hidup bagaikan mati. Nggak ada semangatnya dia. Nggak ada semangat, nggak kompetitif ya. Iya, nggak ada lagi bagaimana orang tua udah begini. Saya keluar cerita dikit ya, keluarga 8 saya paling tua. Bapak, abah almarhum cuma tukang jahit doang. Alhamdulillah. 8 bersaudara. 8 bersaudara. Babe tukangnya sejahit-jahitnya. Nggak bisa ngobek orang-orang kagak, tapi alhamdulillah. Satu keberkahan, doa juga kesungguhan. Betul. Kan mesti terkait tiga-tiganya kan. Betul. Doa, kesungguhan kan gitu, Ya. keberkahan. Berkah gitu. Yang bisa hidup ya lebih bagus lah. Yang pendidikan nggak jaminan kan, seperti Bang Juli bilang tadi. Betul. Yang gitu bangga dengan insinyur kita, apa kita nggak juga. Yang Gitu kan. Yang penting kesungguhan itu ya. Be. Kesungguhan rezeki kita. Anak-anak sekarang cepat bosan, Be. Bosen. Iya. Iya, jadi bukan ini ya, bukan mengecilkan atau, tapi kita cerita bagaimana kalau mau maju ya konsisten. Ya gitu ya, benar. konsisten, sungguh-sungguh, dan kalau bisa ya berkah itu penting. Penting. Ya, gitu. Jadi kalau Babe gitu ya, sekarang ini sudah berapa banyak, Be, jumlah pantun yang sudah dihasilkan? Wow. 5 sampai 6 ribu kali ya. 6.000. Ini kalau Bang Jul besok mau bantu saya, ada pantun-pantun baru yang masih ngumpul tuh di buku catatan masih ada di luar ini. Boleh, Be. Ya alhamdulillah. Ayo. Terus terang aja ya, kita nggak bisa nyalain sono kemari kan gitu ya. Sampai saat ini pun dia masih Turki, dia masih turu-turu kita. Ya. Jadi belum diangkat ke tempat yang semestinya kan gitu ya. Kenapa ya? Walam dia kita nggak saling menyalahkan. Ini pantun berdekatannya yang saya dengar ini gimana sih? Kita kan berkualitas lah. Tapi ada yang menang sebelah mata kan gitu ya. Seakan-akan nggak mau saya ini berkembang. Ada yang begitu kita. Oh gitu. Lah kita kan gitu kan. Ya bukti kan sih gimana nih. Betul, ya. Tapi itulah kadang-kadang. Ini pantun begini banyak nih, mau katanya di bedah buku juga belum, apa belum, dicetak juga lagu-lagu yang batas atau di bawah, begitu udah aja kan gitu. Saya juga menghimbau ini kepada orang di atas, kan Ya. tolonglah diperhatiin. Bagaimana Betul. budaya kita mau maju nih kalau kita cuek-cuek aja. Nah, ini gua sampaikan nanti. Benar, kita kok nggak ngade-ngade. Betul. Ini pantun ribuan habis selesai, tapi Betul. belum sampai tingkat Turki, belum sampai keluar. Ya. Apa misalnya pantun Betawi nih yang nggak kalah mutunya ame pantun-pantun luar Betawi, yuk kita kembangin sebagai kumpulan pantun Betawi. Betul. Kita syarat dengan pesan, syarat dengan himbauan, syarat dengan nasihat. Mungkin lebih banyak pantun kita yang tentang nasihat agamanya, apanya gitu dari pantun-pantun yang lain. Cuma sampai di sini aja udah. Ya. Begitu. Cuma saya bilang tadi, saya walaupun seniman pantun tuh alhamdulillah berkat, mungkin saya yakin keikhlasan saya memberikan ilmu, memberikan apa-apa itu dapat rezeki nggak dari budaya, nggak dari buku, dari ada sesuatu yang taksirnya alhamdulillah yang melebihi mungkin dari budaya-budaya yang lain itu yang aktif dengan cara-caranya gitu. Betul. Ya alhamdulillah saya yakin itu ya.
Waduh. Tiap orang. Ini luar biasa nih Babe Zarudin nih. Tapi sayang waktu kita nih agak membatasi juga, Be. Iya, iya. Ya. Yang pasti teman-teman semuanya jangan lupa ya follow, like, comment, share. Dan kalau ada yang mau diminta apa yang untuk dijadikan bintang tamu boleh di sini. Buat teman-teman juga mau belajar, nah main ke sanggarnya Babe Zarudin. Ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrolnya kita asik-asik aja ya. Ya. Pokoknya ke sana nyok gitu. Guys, kita di sesi akhir nih, Be. Aku mau tanya sama Babe, kira-kira pesan-pesan apa nih buat teman-teman di dunia digital nih? Apa sih yang bisa disampaikan sama Babe? Kalau bisa pakai pantun juga keren nih, Be. Begitu ya. Ya pesan saya sih ya, untuk rekan-rekan, emang zamannya kan zaman digital, Iya. ya kan. Jadi kita kembangin budaya itu, jangan cuma kita melihat-melihat, tapi kita belajar, kan begitu kan. Iya. Yuk kita juga namanya orang Betawi, kita majulah, kan gitu ya. Betul. Lewat tol Ciawi jalannya laju, dari Sukabumi buah-buah pepaya. Kita orang Betawi kudu pada maju di ekonomi maupun di budaya. Iya. Insya Allah kita cakep jadi banget. kuat. Kan gitu. Amin, amin. Nah, kita jangan bosan untuk belajar, iya Betul, kan? betul. Yang saya bilang tadi, segala sesuatu perlu kesungguhan. Betul. Iya. Jadi tidak ada kesungguhan, tidak ada keberhasilan nih, Be. Iya, tampak tampak kesungguhan. Yang saya bilang dari awal, Iya. ke pasar Minggu beli ikan sepat, beli 3 kilo, ada tambahnya. Kalau kita sungguh-sungguh pasti dapat, itu janji Allah terhadap hambanya. Manjada wajada. Wah, terima kasih banget, Be, atas Iya. ini ya input masukannya. Kita asik-asik aja. Kita akan ketemu lagi ya teman-teman semuanya dengan sesi-sesi yang lain yang tentunya lebih seru-serunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nyok, ikutin kita terus. Pakai baju katun. Di mana belinya? Kalau mau belajar pantun, tanya sama ahlinya. Assalamualaikum. Keren, Be.